tolong jagain Mita ya. Kurang ajar. Kemana dia? Mita, cukup sekali ini aja Mama lihat kamu sakit seperti ini, sayang. Mama nggak mau lihat kamu sakit lagi. Mita juga nggak mau Mas sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mita? Baik, Mbak. Ma, kenalin. Ini Mbak Ira, sama ini mamanya Mbak Ira. Mia. Erika. Mia. Ira. Mbak Ira tahu dari mana saya di sini. Dari Hari. Hari kan kerja di sini. Dan dia yang menolong kamu sewaktu semalam kamu dibawa ke sini. Mama ingat waktu semalam ada dokter muda yang menangani kamu waktu kamu kritis. Kalau tante ini, dia mama yang dokter Hari, Ma. Saya sangat berhutang budi sekali sama dokter Hari karena sudah menolong nyawa anak saya. Tanpa pertolongan beliau, mungkin anak saya kondisinya sekarang sangat memprihatinkan. Dokter itu kan cuma perantara, Sis. Hanya Tuhan yang bisa menentukan kapan manusia bisa menjadi sakit atau kapan dia menjadi sehat. Enggak, Den. Sebenarnya perasaan lo tuh salah. Apanya yang salah? Dia udah nggak mau ngomong lagi sama gue. Dia udah nggak mau ngeliat gue lagi. Tapi Den, gue lihat dari Mita tuh dia masih sayang banget sama lo. Meskipun dia nggak nunjukin. Karena dia sakit hati banget lo tuh sama cewek lain. Mama, Mbak Ira, kapan datang? Sudah lama. Kita tadi habis besuk Mita. Sekarang udah mau pulang. Mama sama Mbak nggak mau mengganggu pekerjaan kamu. Cuman kami ingin supaya kamu memberikan perhatian lebih bagi Mita. Kan kasihan, Har. Dia lagi sakit. Iya, Mbak. Ya udah, yuk Mah. Mama pulang dulu ya, Har. Iya. Mari. Hati-hati ya. Apa kabar Tante? Mbak, Heh, mau apa kamu di sini? saya bekerja di sini, Mbak. Kerja di sini. Kerja apa? Kerja atau mau menggait dokter? Maksud Mbak? Kamu pikir kamu bisa sederajat dengan kamu? Kasihan sekali kamu. Kamu tahu, kamu dibawa. Ada apa nih, Mbak? Apa benar gembel ini kerja di sini? Mbak, dia memang kerja di sini. Gembel seperti dia tidak pantas kerja satu tempat dengan kamu. Mbak, Indah ini staf asisten Dokter Budi, kepala rumah sakit ini. Jadi Mbak tidak berhak menghina dan Mbak harus minta maaf. Kalau tidak, kondisi saya akan rusak karena ulah Mbak. Har, Mbak lebih suka kamu keluar dari tempat kerja ini daripada kamu suruh Mbak minta maaf dengan perempuan murah seperti dia. Hah, Mah, pulang yuk. Kayaknya di sini udaranya udah mulai pengap. Har, kamu jangan lupa. Kamu
jangan memberi dia kesempatan untuk dekat dengan kamu. Dasar perempuan gembel. Maafkan atas tindakan kakak saya tadi. Dok, ini titipan dari Dokter Budi. Kamu kenal di mana dengan kakak saya? Nggak tahu, Dok. Saya lupa. Permisi. Malam, Om. Malam. Saya Nanda, Om. Oh. Preti menyuruh saya kemari untuk menemui Om. Oh. Silakan. Makasih, Om. Non, Ya, cowoknya datang, Non. ya udah suruh masuk terus bikin minuman ya. Udah masuk, Non. Lagi ngobrol sama Bapak. Ya udah, bentar lagi saya turun. Kalau Om boleh tahu, apa pekerjaan papamu? Bapak saya sudah meninggal waktu saya masih kecil, Om. Lantas, siapa yang membiayai kehidupan kamu? Mama, Om. Apa pekerjaannya? Mama kalau pagi mengajar jadi guru, sedangkan kalau malam mengantar makanan catering untuk anak kos dekat rumah, Om. Nyali kamu lumayan besar. Maksud Om apa, Om? Saya nggak ngerti. Kamu jangan berpura-pura untuk tidak mengerti. Kamu tahu persis apa maksud saya. Apa kamu tidak melihat perbedaan status sosial? Antara kamu dengan anak saya. Ada beberapa jalan untuk menjadi kaya. Jalan berliku atau jalan pintas. Jalan berliku dengan cara bekerja keras, giat, berusaha, jujur, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Atau jalan pintas dengan menghalalkan segala macam cara. Ya, diantaranya seperti korupsi, kolusi, manipulasi, bahkan mencuri dan merampok. Dan ada satu jalan yang paling cepat untuk menjadi orang kaya. Saat ini lagi menjadi tren. Sama rendahnya dengan merampok dan mencuri. Yaitu dengan mengawini anak orang kaya. Dan kamu jangan bermimpi itu bisa menikah dengan anak saya. Tunggu sebentar. Ambil ini. Ini pesangon buat kamu. Lupakan anak saya. Hei, apa lagi yang kamu pikirkan? Hah? Dalam mimpi kamu yang paling mewah sekalipun, kamu belum pernah memegang sejumlah uang sebanyak ini. Seumur hidup kamu. Ambil. Cepat ambil. Harga diri saya tidak saya perjualbelikan dengan uang. Biarkan dia. Pak, Priti. Biarkan dia. Bebas kita. Priti, dengar. Lupakan dia. Atau langkahi dulu mayat papa, baru dia mendapatkan kamu.
Dan kamu jangan membawa orang sembarangan ke dalam kehidupan keluarga kita. Ngerti? Saya nggak nyangka Papa tega ngancurin hidup saya, Pak. Apa yang barusan Papa lakukan justru untuk masa depan kamu sendiri? Apa yang bisa kamu dapatkan dari dia? Yang diharapkan justru dari kamu. Warisan kamu nantinya. Papa salah menilai Nanda, Pak. Justru dia menghindar dari saya, Pak, begitu tahu keadaan kita. Saya sampai dia untuk nggak ninggalin saya cuma gara-gara harta kita, Pak. Ada apa, Pak? Nggak apa-apa. Itu hanya taktik dia untuk meyakinkan kamu. Cinta kamu yang membabi buta membuat kamu nggak bisa melihat persoalan dengan jernih. Berarti, hati-hati kamu dalam bergaul. Jangan mudah tertipu. Non, biasanya feeling orang tua itu tidak meleset. Saya juga jadi begini akibat dari perbuatan menantu saya, Non. Jangan samakan menantu kamu sama Nanda. Dan jangan samakan kehidupan kamu sama kehidupan saya. Dan satu lagi, jangan ikut campur urusan saya sama papa saya. Karena kamu di sini cuma pembantu. Tahu kamu? Iya, Non. Maafin saya. Mbak kenal di mana, Indah? Memangnya perempuan itu tidak cerita sama kamu? Cerita apaan? Dulu dia pernah masuk ke rumah ini hendak mencuri. Tapi waktu itu ketahuan dan dia menangis memelas agar supaya polisi tidak membawanya. Telepon siapa kamu, Anita? Telepon Andina, Kak. Kamu jangan terlalu menekan dia terus-menerus. Lama-lama nanti dia berbalik dan bisa pergi dari kamu. Coba aja kalau dia berani. Anita, kalau sama laki-laki itu harus pakai cara seperti main layangan. Ya, tarik ulur. Tapi saya ini capek, Tante. Saya ini ibarat jalan di tempat. Nggak maju-maju padahal kaki saya itu udah pegel. Biarpun kaki kamu pegel, tapi kan ada upahnya. Berapapun uang yang kamu butuhkan, kamu tinggal bilang kan sama dia. Kaki Mama terpleset. Jatuh. Ya ampun, muka Mama memar sekali. Yuk, Astrid antar ke dokter ya, Ma. Nggak usah. Ini saat yang tepat untuk meracuni pikiran si Erwin. Biar dia tidak mendatangi perempuan itu lagi. Maksud Mama gimana sih? Sekarang kamu pergi telepon sama si Erwin. Bilang si Indah ada di sini. Dia minta uang sama Mama. Tapi Mama tidak mau ngasihnya. Terus gimana? Ya udah. Sekarang kamu pergi telepon. Nanti kalau kamu bicara, Mama pura-pura teriak. Seakan-akan Mama dipukulin sama si Indah. Ya. Ya udah, sekarang Mama duduk dulu ya, Ma. Ya. Halo? Erwin, Win, kamu cepetan pulang ya, Win. Saya nggak ada. Ada apa? Indah sama istri kamu kesini. Pergi, saya nggak punya uang. Dia mau ngancam mau bunuh Mama. Udah deh, pokoknya kamu cepetan pulang ya, Win. Pergi. Ya. Pergi. Saya nggak ada urusan sama kamu. Pergi, saya nggak punya uang. Saya nggak punya apa-apa. Pergi. Iya, ntar Erwin akan kasih uang sama kamu, tapi kamu lepasin ya. Saya nggak punya apa-apa. Pergi kamu. Aduh. Tolong, Astrid, tolong. Aduh, lepas ini. Tolong, Astrid. Iya. Saya segera pulang sekarang. Usahakan supaya Indah tidak kabur ya. Iya. Cepetan ya, Win. Saya tunggu ya, Win. Oke.
Kemarin dia teror Erwin. Dan sekarang dia menteror Mama. Mama, dengan kejadian kayak gini pasti Erwin akan sebel sama Indah ya, Ma? Ya. Sekarang kita menunggu Erwin pulang untuk mengatur selanjutnya. Oke. Mama. Aduh, Mama sakit ya, Ma? Aduh. Nanti biar Asri kompres ya, Ma? Iya, sakit lagi. Dia datang, Ma. Dia datang, Ma. Aduh sakit. Aduh sakit. Ma, Indah mana, Ma? Indahnya kabur. Dia kami tahan nggak bisa, dia kabur juga. Dia di sini tadi ngamuk kayak orang kesurupan. Dia pukul Mama ini, kepala Mama pakai kayu, Erwin. Lihat ini muka Mama ini, Erwin. Gimana ini? Aduh, pelan-pelan dong, sakit. Sabar, Ma. Sakit. Aduh, Erwin gimana nih Mama nih mukanya nih, Erwin. Untung ada Asri, Erwin. Kalau nggak kepala Mama udah pecah, Erwin. Sekarang kamu masuk ke dalam. Temui dia. Ajak dia bicara. Aduh Om, ntar saya ditampar lagi gimana? Dia sekarang lagi sekarat. Jadi dia tidak akan mampu menampar kamu. Lagian kamu laki-laki kok takut ditampar sih? Terus masuk. Gimana Pak? Sebagai anak Papa, jangan jadi pengecut. Ayo, masuk. Mita. Mita. Fer, Apa kabar? Gimana keadaan kamu? baik. Makasih ya, Fer. Kamu udah mau datang ke sini. Dan maafin juga kalau kemarin-kemarin saya pernah kasar sama kamu. Nggak apa-apa. Saya tahu perasaan kamu lagi tertekan. Ternyata apa yang dikhawatirkan anak kamu tidak terjadi kan? Ya, kelihatannya senario kita ini harus kita teruskan. Harus diteruskan. Ini harus. Karena ini menyangkut masa depan saya, masa depan kamu, juga anak kamu. Tapi dengan satu catatan. Kamu harus menempa anak kamu secara kilat agar dia tidak jadi lembek dan cengeng seperti sekarang.
Anita, kita harus cepat-cepat pindah dari sini. Iya, Tante, tapi kan kita harus siap-siap dulu. Biar masa pada datang semuanya. Itu lebih bagus. Saya akan kasih tahu tentang kebusukan kalian berdua. Ayo, teriak! Kalau kamu tidak cepat pergi dari sini, saya akan telepon polisi. Oh ya, telepon polisi, telepon. Saya tunggu. Saya akan kasih tahu kepada polisi tentang kebusukan kalian berdua. Ayo, telepon. Saya tunggu, telepon. Lari lewat belakang, Andika. Lari kamu, hah? Kalau tidak, saya akan berbuat kasar sama perempuan ini. Sini kamu! Sini! Sekarang saya bertanya, di mana kamu sembunyikan anak saya Dandi dan Indah? Ayo jawab. Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Lepas! Untuk kedua kali saya tanya sama kamu. Untuk kedua kalinya, di mana kamu sembunyikan Indah dan anak saya Dandi? Ayo jawab! Saya tidak menyembunyikan mereka. Saya nggak tahu di mana mereka berada. Jangan bohong! Pada waktu Jimmy sakit, saya mengusir mereka karena saya nggak sanggup mengurus mereka semuanya. Kamu bohong! Bohong! Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Lepaskan, lepas! Indah bilang kamu mengirim Dandi ke Australia. Pada waktu itu, Indah baru keluar dari rumah sakit jiwa. Saya bohong pada dia karena saya tidak mau dia shock dan sakit jiwa lagi. Lepas! Sudah, jangan banyak dalih. Kalian berusaha singkirkan Indah agar bisa kuasai Raja Jimmy, hah? Sekarang jawab. Di mana uang Indah yang sudah menjadi haknya, hah? Di mana kalian sembunyikan? Kalau tidak, kalian akan saya bunuh. Hei! Taruh pisau itu, taruh! Atau kalau tidak, perempuan ini saya akan patahkan lehernya. Ayo! Oke, akan saya ambil. Ada di kamar. Kamu jalan duluan. Ayo! Cepat! Cepat jalan! Oh, ternyata kalian memang sudah niat kabur dari rumah ini. Tapi untung saya datang pada tepat waktunya. Mana uang itu? Ayo! Bobi, uangnya sudah saya depositokan. Lebih baik kita damai. Nanti uangnya kita bagi dua. Kamu jangan banyak bicara. Dan jangan bikin alasan. Cepat cari. Cepat! Ayo! Iya. Tante, di mana ya saya taruhnya? Saya kok lupa. Mungkin di sana, Anita. Iya.
Jangan pura-pura bodoh. Saya tampar kamu! Apapun yang dikatakan sama papa, aku tetap sayang sama kamu. Sayang, jangan butakan mata hati kamu terhadap kenyataan. Setelah apa yang papa kamu lakukan, saya sadar bahwa saya nggak pantas buat kamu. Mama sekarang ada di rumah. Dan kalau dia tahu semua ini, dia pasti nggak setuju. Dan dia akan marah. Kamu mau ngomong apa sih? Saya ngomongin kenyataan, sayang. Aku nggak akan kecewa kalau kamu menikah dengan pilihan papa kamu. Karena aku yakin dia pilih yang terbaik dan pantas buat kamu. Nanda, kau masih sayang sama aku nggak sih? Saya sayang dan cinta sama kamu sepanjang hidup saya. Ya udah, kenapa kamu nggak ngelamar aku aja? Kalau papa nggak setuju, kita kawin lari. Apa kamu sanggup untuk hidup susah? Sanggup. Aku sanggup ngadepin cobaan apapun. Yang aku nggak sanggup kalau kamu ninggalin aku. Saya tidak akan meninggalkan kamu. Dan saya sayang sama kamu. Kamu mau kasih pelajaran apa untuk orang kaya seperti bapaknya Preti itu? Kamu pikir dengan mengajak anaknya kawin lari itu suatu pelajaran buat dia? Kamu jangan mengambil keputusan dalam keadaan emosional, Nanda. Karena kemungkinan besar kamu akan menyesali keputusan kamu itu sepanjang sisa hidup kamu. Justru saya akan menyesal sepanjang sisa hidup saya kalau saya tidak menikah dengan Preti, Ma. Kamu mau kasih makan apa anak orang kaya yang biasa hidup senang begitu? Dia bilang dia sanggup untuk mulai hidup dari nol, Ma. Dan kami akan sama-sama bekerja keras untuk biaya hidup kami. Tentunya kami juga tidak akan menyusahkan Mama maupun papanya dia. Aduh. Tahan sedikit, Bob. Indah sakit enggak? Tahanin ya. Sudah. Saya sempat merasa bahagia. Karena selama ini saya mengira Anita menyekolahkan anak-anak kita di Australia. Tapi sekarang hati saya hancur. Pasti yang saya lihat di jalanan bukan Dandi anak kita. Saya tahu hati Anita tidak baik. Tapi saya tidak menyangka kalau dia sangat kejam. Dia mencampakkan anak-anak kita, Dandi dan Indah, di jalanan.
untuk manusia yang hatinya sudah terjual oleh iblis. Dia akan melakukan kekejaman apa saja. Tapi Tuhan Maha Adil, meskipun datangnya terlambat, tapi kebenaran itu pasti akan datang pada orang yang dirugikan. Kadang-kadang saya merasa Tuhan telah meninggalkan kita. Kamu salah, Indah. Kalau Tuhan sudah meninggalkan kita, tidak mungkin saya selamat dari tempat Anita. Iya, Bob. Tapi sekarang bagaimana saya tahu kondisi anak-anak kita? Dan Mita tadi keluar dari rumah sakit. Tapi kamu gak usah pedulin dia lagi. Menurut kakak, kamu masih punya waktu untuk melupakan dia, Dan. Mita itu sudah benar-benar membenci kamu, Dan. Buat dia, kamu itu udah gak ada. Kak, kan saya udah bilang, saya akan melupakan Mita kalau dia benar-benar benci sama saya itu dari hatinya sendiri. Bukan karena rekayasa orang lain. Ya, tapi sampai kapan, Dan? Kamu mau kayak begitu sampai kapan? Sementara kesabaran Pak Hadinata untuk menawarkan masa depan untuk kamu semakin lama semakin menipis. Saya akan menguburkan cinta saya kalau cinta itu udah benar-benar mati. Walaupun kemarahan, kebencian, kekecewaan membakar hati kakak, tapi kakak belum bisa menguburkan cinta kakak terhadap Erwin, kan? Halo. Iya, gue kesana. Iya, yuk. Kak, saya mesti pergi, Kak. Kamu kemana, Dan? Teman saya nemuin cewek yang waktu itu mengkhianati saya. Kamu bilang di depan Mita cewek itu berbalik menuduh kamu memperalat dia. Iya, makanya hari ini saya mau dia bicara jujur. Dan kamu jangan terlalu kasar sama perempuan itu ya. Oke, tenang aja, ya. Dan kamu hati-hati ya. Ya, oke. Cuma bicara baik-baik dengan perempuan brengsek ini. Ngaku nggak? Siapa di belakang semua ini, ha? Lu mau ngapain? Lu mau menyembah sama perempuan brengsek ini? Siapa yang bayar kamu? Berapapun kamu dibayar, saya akan bayar kamu lebih tinggi. Udah, kita bawa aja dia ke kantor polisi. Din, kasih gue waktu bicara 4 mata sama dia. Oke, tapi waktu lo nggak banyak. Soalnya sebentar lagi orang tua gue bakalan pulang. Cepetan ya. Saya melindungi kamu dari sikap teman saya bukan karena saya mau sok pahlawan, mau mengambil hati kamu. Jangan salah kira. Karena saya nggak bisa ngelihat perempuan disakitin. Dengar ya.
Sejak saya kecil, saya dibesarkan oleh wanita yang tidak terpisahkan oleh penderitaan. Sekarang, saya hidup sama kakak perempuan saya yang juga selalu menderita. Dan saya selalu ingin membahagiakan dia. Hanya karena uang, masa sih kamu sesama wanita tega ngancurin perasaan, harapan. Mita kan gak pernah nyakitin kamu. Coba sekarang pikir. Gimana kalau cewek itu kamu? Jadi kamu yang mengalami itu. Saya cuma mau kamu bicara jujur. Berpihak sama kebenaran. Demi Mita, bukan demi saya. Bukan. Saya bicara gini sama kamu. Bukan supaya Mita nanti balik lagi sama saya. Bukan. Saya cuma nggak mau Mita terluka oleh dugaannya sendiri. Karena saya mengkhianati dia. Maafkan saya. Saya nggak pernah menyangka kalau perbuatan saya menimbulkan luka yang begitu dalam buat orang yang nggak pernah saya kenal dan nggak pernah menyakiti saya. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Asalkan kamu janji mau melindungi saya dari balas dendamnya Andre.